Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Buka buku tarikhnya, halaman halaman 14, bukan, halaman 17. Halaman 17. Baik, kita mulai pelajaran tarikh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa nasabu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihati abi? Bagaimana nasabnya Nabi dari sisi ayah? Tahu nasab? Bapak saya namanya Fulan. Bapak saya Fulan, nama bapaknya si Fulan sampai seterusnya. Itu nasab. Itu nasab namanya. Ya. Misalnya Ustadz, nama bapak Ustadz Amir Husin. Nama ayah dari bapak Ustadz Zuhur. Ya, jadi Ustadz anaknya Amir Husin anaknya Zuhur. Ya, Amir Husin anaknya Zuhur. Nah, ini semua namanya apa? Nasab. Ini semuanya namanya nasab. Baik. Bagaimana nasabnya Nabi dari sisi ayah? Dari sisi ayah. Nah, kita jelaskan dulu dari sisi ayahnya, nanti ada dari sisi ibu. Jawabnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan, dan wahua min waladi Ismail. Adnan anaknya Ismail bin Ibrahim Khalil alaihi salatu wassalam. Ya, jadi kalau kita buat nasabnya seperti ini. Dari jalur ayah.
Ini nyambung kemari ya. Taib. Ini dia. Coba perhatikan sebelum ditulis. Ini nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bapaknya siapa? Abdullah. Bapaknya Abdullah Abdul Muthalib. Berarti Abdul Muthalib ini siapanya Nabi Muhammad? Kakek. Bapaknya Abdul Muthalib Hashim. Berarti Hashim ini uyutnya Nabi Muhammad SAW. Bapaknya Hashim Abdul Manaf. Sampai seterusnya, sampai nyambung kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Muhammad SAW ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Taib. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ini Nabi Ibrahim punya anak yang banyak. Di antaranya nama anaknya Ismail. Ya, nama anaknya Ismail. Dari siapa ini? Ibunya yang bernama Hajar. Nabi Ibrahim punya beberapa istri, punya 2 orang istri. Yang pertama Hajar, yang pertama bukan Hajar. Hajar ini yang kedua ini. Yang pertama siapa Nabi istrinya Nabi Ibrahim? Siapa Nabi istri Nabi Ibrahim? Siapa yang pertama? Sarah. Ya, Sarah. Kemudian Sarah nggak hamil-hamil sampai Nabi Ibrahim pergi ke Palestina. Sampai ke Palestina. Nabi Ibrahim tinggalnya di Irak. Pergi ke Palestina, kemudian pergi ke Mesir, dekat-dekat Mesir. Kemudian di situ Nabi Ibrahim dihadiahi seorang wanita yang bernama Hajar. Sarah menyuruh Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Menikahlah Nabi Ibrahim dengan Hajar. Dan Hajar punya anak namanya Ismail. Kemudian beberapa tahun berikutnya Sarah punya anak namanya siapa? Ishak. Jadi anaknya Nabi Ibrahim ada Ismail dan ada Ishak. Nabi Ismail ini diantar oleh Nabi Ibrahim kemana? Nabi Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ismail, Hajar ketika dia punya anak, Sarah nggak punya anak. Hajar ketika punya anak, Sarah belum punya anak. Akhirnya Sarah cemburu. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim mengantar Hajar dan Ismail kemana? Ke Mekah. Mereka sebelumnya tinggal di Palestina. Dibawa ke Mekah. Di tempat yang gak ada sama sekali apa-apa, dibawa ke Mekah. Dengarkan dulu. Kemudian setelah itu barulah Sarah punya anak. Sarah punya anak namanya Ishak. Nah, Nabi Ismail tadi tinggalnya di mana? Di Mekah. Karena dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Mekah. Dari Nabi Ismail inilah turun lahir orang-orang Arab. Sedangkan Ishak itu berada di mana? Palestina tadi, lahirnya di Palestina. Keturunan Nabi Ishak itulah muncul Bani Israel yang ada di wilayah Palestina. Paham di sini maksudnya? Taib, paham? Nah, Ismail inilah dia anak-anaknya, keturunannya, dan ini orang Arab yang tinggal di wilayah Jazirah Arab, yang tinggal di Jazirah Arab. Kita nggak bahas anak keturunan Nabi Ishak karena pelajaran kita adalah pelajaran Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Ishak berada di wilayah Palestina. Taib. Taib, paham sampai di sini? Paham? Jadi kalau kita buat peta, misalnya kita buat peta. Ini peta dunia, peta. Ini Saudi, ini Arab, ini Yaman, ini Arab, Saudi. Maka di sini ini Laut Merah, ini Laut Merah, nih Laut Merah, ini Mesir, ini Ethiopia, ini Palestina. Di atas di sini Irak sama Iran. Bayangkan Nabi Ibrahim dari Palestina membawa anaknya, istrinya Hajar ke Ka'bah. Lahirlah di sini Ismail. Lahir Ismail sudah lahir, kemudian dibawa ke Arab, kemudian menjadi orang Arab, artinya menjadi tokoh atau nenek moyang orang Arab. Adapun Ishak dia berada di Palestina, menjadi keturunan atau nenek moyangnya dari Bani Israel. Taib. Catat dulu sebelum kita lanjut. Apa? Catat aja apa yang Ustaz catat. Kalau antum mau catat itu juga boleh, nggak mau dicatat yang itu juga boleh. Hah? Murrah ada R-nya 2 itu, murrah. Cepat. Baik, kita lanjut. Kaifa nasabuhu min jihati ummihi? Bagaimana nasab Nabi dari sisi ibu? Bagaimana nasab Nabi dari sisi ibu? Ummuhu Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zahrah bin Kilab bin Murrah. Ibunya yang dari jalur ibu, ini jalur ayah tadi, kemudian ini dari jalur ibu. Ini dari jalur ibu. Yang pertama, yang dari jalur ibu Wahab. Kemudian Abdul Manaf. Kemudian Zahrah. Kemudian Kilab. Kemudian Murrah. Ini dari jalur ibu. Ya, ini Murrah. Ini dari jalur ibu. Coba perhatikan yang dari jalur ibu. Nama
Nama ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Abdullah. Nama ibunya Nabi, afwan, kok Wahab di sini. Ini Aminah. Wahab. Kemudian Abdul Manaf. Kemudian Zahrah. Kemudian Kilab, Murrah. Ini dari jalur ibu. Nah, perhatikan. Nama bapaknya Nabi SAW Abdullah. Nama ibunya Aminah. Taib. Nama bapaknya Abdullah Abdul Muthalib. Nama bapaknya Aminah Wahab. Nama bapaknya Abdul Muthalib Hashim. Nama bapaknya Wahab Abdul Manaf. Nama bapaknya Hashim Abdul Manaf. Nama bapaknya Abdul Manaf Zahra. Nama bapaknya Abdul Manaf Qusay. Nama bapaknya Qusay Kilab. Nama bapaknya Zahra Kilab. Nama bapaknya Kilab Murrah. Nama bapaknya Kilab Murrah. Pertanyaan Ustadz, di antara tiga ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini kan sama kan namanya kan? Pertanyaan Ustadz, apakah ketiganya ini orang yang sama atau ada yang beda? Coba berpikir pakai logika kalian. Sama semua. Kak Murrah ini sama dengan ini. Kilab ini sama dengan ini. Abdul Manaf ini sama dengan ini. Kenapa enggak? Karena bapaknya beda. Abdul Manaf bapaknya Qusay, Abdul Manaf ini bapaknya Zahra. Pasti orangnya berbeda. Ini orang beda ini. Abdul Manaf ini dengan Abdul Manaf ini. Gak mungkin bapaknya sama. Gak mungkin bapaknya dia sama, bapaknya dua orang. Tidak akan mungkin bapaknya dua orang. Berarti ini orang yang berbeda. Yang sama yang mana? Ini Kilab. Bapak Kilab siapa? Murrah. Ini Kilab, bapaknya Murrah. Maka jelas kemungkinan ini orang yang sama. Berarti keturunannya bapak nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW dengan ibunya dari jalur bapak dan jalur ibu itu ketemunya di mana? Di Kilab. Jadi Kilab itu punya anak namanya Qusay, juga punya anak yang lain namanya Zahra. Qusay menikah dengan yang lain, lahirlah Abdul Manaf. Zahra nikah sama yang lain, lahirlah Abdul Manaf. Ya. Gimana? Janjian namanya sama. Ya kadang-kadang kan ada namanya sama. Kayak antum lah. Kadang-kadang ada di dalam keluarga. Nama adik kita misalnya ada si Hendra. Ternyata nama anak dari adik bapak kita misalnya punya keluarga, punya abang adik, ada 3 orang. Di antara si A, anaknya ada namanya Hendra. Yang bapak yang lain, si B, anaknya juga namanya ada yang Hendra. Yang lain juga ada yang Hendra. Kadang-kadang namanya sama, tapi orangnya berbeda. Jadi jelas Abdul Manaf ini sama Abdul Manaf ini orang yang berbeda. Taib. Nah ini biasa di zaman dahulu ketika menikah itu, ini kan berarti kan dekat-dekatan ini, keluarga ini. Keluarga enggak? Karena satu kakek, ujung-ujungnya satu kakek. Nah, orang-orang Arab ketika menikah di zaman dahulu seperti itu, enggak jauh-jauh. Kalau kita kan kadang jauh-jauh. Ibu kita orang Medan, bapak kita orang Jakarta misalnya. Entah siapa kakeknya kita nggak tahu, orang jauh-jauh. Tapi orang-orang dulu nikahnya itu orang-orang dekatnya saja, nggak jauh-jauh. Ya kan? Ya. Nanti setelah selesai Ustaz jelaskan, Ustaz ngasih pertanyaan. Ya, nikahnya itu nggak sama orang jauh-jauh, sama orang-orang dekat. Ustaz kasih contoh. Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah.
Selain Abdullah, Abdul Muthalib punya anak namanya Abu Thalib. Ya, ini anaknya yang lain Abu Thalib. Abu Thalib. Ya kan, anaknya Abdul Muthalib. Nah, berarti Abu Thalib ini Muhammad, bapaknya Abdullah. Abu Thalib ini siapanya Nabi? Paman. Ya kan? Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah punya anak Muhammad. Abu Thalib anaknya siapa? Ali. Abu Thalib namanya nama anaknya Ali. Makanya Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Berarti Ali ini siapanya Nabi? Ali sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ali, Nabi Muhammad punya anak namanya Fatimah. Nabi Muhammad punya anak namanya Fatimah. Menikah siapa? Ali sama Fatimah. Orang dekat nggak? Orang dekat. Jadi nggak jauh-jauh dulu orang-orang nikahnya, sama keluarga-keluarganya juga yang bukan mahram. Nah, ini dia. Taib, paham? Taib. Jadi Nabi SAW juga dia menikah dengan orang-orang terdekatnya juga, ya, sampai ketemu dari kakeknya yang bernama Kilab. Ya, ketemu di satu jalur yang kakeknya yang bernama Kilab. Taib. Mafhum? Paham? Taib. Sekarang apa tadi ya yang mau Ustaz omongin? Oke, taib sampai di sini. Kita lanjut. Kita lanjut. Ayo kita lanjut. Mata tuwfiya abuhu. Yang ketiga soalnya, mata tuwfiya abuhu. Kapan bapaknya meninggal? Tuwfiya abuhu bil Madinah wa huwa sallallahu alaihi wasallam hamlun. Bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di kota Madinah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di dalam kandungan. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ketemu dengan bapaknya. Jadi dulu tatkala Abdullah dan Aminah menikah, maka Aminah hamil. Abdullah bersama beberapa rombongan berangkat ke kota Madinah. Bersama beberapa orang berangkat ke kota Madinah. Tujuannya untuk ngapain? Tujuannya untuk dagang. Ya, tujuannya untuk dagang. Jadi Abdullah ini
Nabi Muhammad SAW ini memang sudah keturunan dari pedagang, ya, keturunan dari pedagang. Abdullah dagang dan ada urusan lain. Kalau Abdul Muthalib ini kerjanya sebagai ngapain? Satu, peternak, dia punya kambing yang banyak. Yang kedua, dia Abdul Muthalib ini penjaga Ka'bah, tukang pegang kunci Ka'bah. Siapa Abdul Muthalib? Kakeknya apa kerjaannya? Tukang megang kunci Ka'bah. Tukang megang kunci Ka'bah. Di zaman dulu pemegang kunci ini tokoh. Kalau istilahnya kita menteri. Jadi bukan sembarangan orang ini. Yang megang kunci Ka'bah itu bukan sembarangan orang. Ini termasuk menterinya. Jadi Nabi SAW ini bukan keturunan sembarangan. Dia termasuk keturunan siapa? Keturunan, istilahnya keturunan para pejabat. Ya, para pejabat. Artinya orang tuanya, kakek-kakeknya dulu ini termasuk orang-orang yang dihormati oleh orang-orang Arab. Orang-orang yang dihormati oleh orang-orang Arab. Nah, Abdullah berangkat ke Madinah bersama beberapa rombongan. Begitu sampai di Madinah, ternyata tatkala mau balik kembali di satu tempat, saya lupa namanya, bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal di sini. Abdullah ketika di Madinah dia juga punya banyak relasi. Dia banyak teman-teman dan bahkan juga banyak orang-orang yang mengenal Abdullah di kota Madinah. Berarti kota Madinah ini sudah sejak dahulu sebelum Nabi SAW berangkat ke Madinah, hijrah ke Madinah, ini juga sebelumnya orang-orang Madinah sudah mengenal siapa ayah Nabi SAW. Makanya nanti di penghujung usia Nabi SAW beliau hijrahnya kemana? Ke Madinah. Itu hijrahnya ke Madinah. Nah, di saat beliau meninggal, Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan, masih dalam perut ibunya. Baik, kita lanjut. Mata kana mauluduhu sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi Muhammad lahir? Kana mauluduhu sallallahu alaihi wasallam amul fil itsnain atsani asyar min syahri Rabiul Awal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Bulan berapa Rabiul Awal ini? Tahun gajah. Bulan berapa Rabiul Awal? Bulan berapa? Bulan 3. Kalian harus hafal bulan-bulan Hijriah. Yang pertama apa? Muharram. Kedua Safar. Ketiga Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Terus Jumadal Ula. Jumadal Akhirah atau Saniyah. Kemudian benar Rajab. Kemudian Sya'ban. Kemudian Ramadan. Kemudian Syawal. Kemudian Dzulqa'dah. Kemudian Dzulhijjah. Ini harus kalian hafal. Minggu depan Ustaz tagih. Minggu depan Ustaz tagih. Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Minggu depan Ustaz tagih ketika kalian
ketika kalian yang belajar lagi. Baik. Kapan Nabi SAW lahir? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, berarti bulan 3. Beliau lahir di bulan 3, tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun gajah. Tahun gajah. Baik. Ustaz mau tanya, kenapa dikatakan tahun gajah? Gimana ceritanya? Coba perhatikan. Sekarang negara superpower negara apa? Amerika, lagi? Rusia, Cina, itu negara superpower. Ya. Kalau di zaman Nabi, di zaman dulu sebelum Nabi lahir, negara superpower ada 2. Romawi sama Persia. Ini negara superpower di zaman Nabi. Romawi sama Persia. Kalau kita buat peta tadi, misalnya ini peta. Ini Syam. Ini wilayah Syam. Ini wilayah Syam. Wilayah Syam ini ada Palestina, ada Yordan, ada Suriah. Ya, ini Suriah. Ini Arab Saudi. Arab Saudi. Ini Yaman. Ini Mesir. Ini Ethiopia. Ethiopia Habasyah. Ini Laut Merah. Baik. Romawi di mana? Romawi di Athena, Yunani. Romawi di Yunani, sebelah sini dia. Di sini nanti ada Turki. Nah, negara Romawi itu termasuk negara superpower di zaman dulu. Dia menguasai wilayah Syam. Ini dikuasai oleh orang Romawi. Semua. Dia juga menguasai wilayah ini. Dia juga menguasai wilayah sebagian dari Yaman. Tapi ini nggak dikuasai. Arab Saudi nggak dikuasai. Dulu bukan Arab Saudi namanya. Ini wilayah Arab belum dikuasai. Di sini ada Irak dan Iran. Persia menguasai Irak dan Iran dan sebagian wilayah Yaman. Ya. Ini nggak dikuasai. Kenapa? Miskin. Ini Makkah, Madinah, wilayah Arab ini termasuk wilayah miskin. Gak ada yang mau menguasai. Itu apa dikuasai? Namanya miskin. Itu apa dikuasai? Ini miskin. Nah, satu ketika siapa Raja Romawi? Raja Romawi, raja besarnya di zaman itu, raja besarnya Hercules. Ya, rajanya Hercules atau bahasa Arabnya Heraklius. Hercules ini ada. Jadi dia orang kuat. Hercules ini. Hercules. Karena dia menguasai ini, maka di sini juga pasti ada raja-raja kecil atau istilahnya gubernurnya. Gubernurnya. Nah, di Yaman itu dikuasai oleh raja kecilnya atau gubernurnya dengan nama Abrohah. Abrohah. Ya, Abrohah. Satu ketika Abrohah itu buat gereja. Dia buat gereja di Yaman. Kenapa gereja? Karena orang Romawi ini orang apa? Kristen. Orang Romawi orang Kristen. Abraha buat gereja besar. Dia kepengen semua orang Yaman, termasuk orang Arab, harus datang ke gereja dia untuk tawaf. Jadi untuk seperti melaksanakan ibadah haji. Terus ada dari pasukannya bilang, wahai raja, tidak akan mungkin orang-orang Arab mau datang ke tempat kita. Kenapa? Karena di Arab sendiri mereka sudah ada yang namanya Ka'bah, yang setiap tahun orang itu pergi ke situ untuk ibadah haji. Ini sebelum lahirnya Nabi SAW. Ibadah haji sudah kapan? Sudah disyariatkan? Sejak zaman Nabi
Ibrahim. Nah, orang Arab nggak akan mau pergi kemari. Mereka sudah punya Ka'bah di sini, dan mereka akan tawaf di Ka'bah itu setiap tahun. Mereka akan melaksanakan ibadah haji. Akhirnya Abraha bilang, gimana ya caranya agar orang Arab meninggalkan ini dan mereka kemari? Di satu malam, jadi pikiran di dalam pikiran Abraha ini, gimana caranya ini musnah, ini hilang, orang-orang semua pergi ke Yaman. Pikirannya itu aja itu. Hingga akhirnya di satu malam dia tidur, tiba-tiba besok paginya dia lihat gerejanya dipenuhi dengan kotoran. Gerejanya dipenuhi dengan kotoran. Tentu dia marah, murka. Dia marah, dia murka. Terus yang dia tuduh siapa? Yang dia tuduh orang Arab. Yang dia tuduh orang Arab. Kenapa? Karena dia kesannya seperti mau buat tandingan, tiba-tiba dikotorin. Kan begitu. Yang dia tuduh orang Arab. Hingga akhirnya apa? Dia kumpulkan pasukan-pasukan besar dengan tentara gajah. Jadi ada beberapa ekor gajah, ada yang bilang 19 ekor, ada yang bilang beberapa ekor, dengan pasukan-pasukan yang berjalan kaki. Pasukan yang berjalan kaki. Di zaman dulu, gajah ini termasuk, ya kalau di zaman kita sekarangnya seperti mobil tank lah. Ya, mobil tank. Kenapa? Karena pasukan-pasukannya itu di zaman dulu cuman unta sama kuda, kan gitu. Unta sama kuda. Gajah kan lebih besar lagi. Gajah lebih besar lagi. Mana besaran unta atau gajah? Gajah lebih besar lagi. Unta lehernya aja yang panjang, kan begitu. Tapi kalau untuk besar, gajah lebih besar lagi. Nah, akhirnya dia bawa pasukan-pasukan ini berangkat ke kemari untuk menghancurkan Ka'bah. Dia berangkat untuk menghancurkan Ka'bah. Sampai di sini, sebelum sampai di Mekah, masih di luar Mekah, tiba-tiba gajah-gajahnya memberontak, gak mau ngadap ke Ka'bah. Mereka balik lagi ke Yaman, mutar balik ke Yaman. Dipaksa sama Abraha untuk maju terus. Tapi setiap kali maju langsung meringki, apa istilahnya? Kalau kuda meringki, terus balik arah, balik lagi ke Yaman. Dipaksa lagi sama Abraha untuk tetap datang ke Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala utus burung ababil, fa'arsala alaihim tayran ababil, burung kecil. Burung ababil ini burung-burung kecil. Allah utus di sini tepat di pasukan-pasukan mereka semua. Di pasukan-pasukan mereka semuanya. Setiap burung memegang batu. Memegang dua batu yang kecil di cakarnya dan melemparkan dari atas sampai ke bawah. Melemparkan dari atas sampai ke bawah ke semua pasukan ini. Sehingga ketika dilempar, maka batu tersebut nembus sampai ke bawah orangnya. Ibarat lilin, kalau lilin kita taruh besi panas, dia kan meleleh sampai ke bawah. Maka seperti itulah, begitu dilemparkan batu-batu kecil, kena kepala orang, nembus sampai ke bawahnya. Bermatianlah orang-orang, banyak yang bermatian. Maka Allah bilang seperti fa'arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadilah mereka seperti daun yang dimakan ulat. Kayak mana daun yang dimakan ulat? Gopong, bolong-bolong. Jadi seperti itu, dilempar nembus sampai ke bawah, bolong-bolong ini badan mereka. Bolong-bolong badan mereka. Banyak yang mati semuanya. Banyak yang mati. Hingga akhirnya kocar-kacir mereka, sebagian lari ke Yaman. Sebagian mati, sebagian lari ke Yaman. Termasuk Abraha. Lari balik lagi ke Yaman. Abraha sebelum sampai Yaman, dia kena penyakit. Penyakitnya apa? Penyakitnya badannya, kulitnya ini melepuh. Jatuh saja ke tanah. Blek, 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 hingga akhirnya mati. Hingga akhirnya Abraha mati. Nah, tahun ini dikatakan tahun gajah, dikenal dengan tahun gajah. Ini peristiwa besar pada saat itu sama orang-orang Saudi, sama orang-orang Mekah, peristiwa besar sehingga dikenal dengan tahun gajah. Nah, beberapa bulan kemudian Nabi SAW
lahir. Nabi lahir, sehingga Nabi itu dikenal dengan lahir beliau dengan tahun gajah. Ini kan peristiwa besar ini, maka dikenal dengan tahun gajah. Kayak kita, peristiwa besar yang terjadi di Indonesia, banyak yang mati orang Aceh, banyak yang mati orang apa karena tenggelam, itu peristiwa apa namanya? Tsunami. Itu kan peristiwa besar. Orang kalau udah cerita tsunami, orang pasti ingat, oh di mana kejadiannya? Di Aceh. Tahun berapa? Tahun sekian. Maka ini juga, ini peristiwa besar. Orang tahu, ceritanya tahu. Maka dikenal dengan istilah tahun gajah. Paham? Nah. Baik, kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Namun sebelum kita akhiri akan ada tanya jawab. Nah, sebelum Ustadz yang nanya, silakan kalian ada yang mau nanya atau tidak? Nggak ada. Ustadz anggap nggak ada karena lama kali. Ini Ustadz hapus. Ini udah dicatat kan? Baik. Tuliskan. Langsung jawab di buku tulis. Tuliskan. Langsung jawab jawabannya. Jangan pertanyaannya nggak usah ditulis. Tuliskan. Nama kakek. Tutup bukunya. Bukunya tutup. Ya, bukunya tutup, bukunya tutup, bukunya tutup. Tuliskan nama kakek Nabi Muhammad SAW yang ketemu nasabnya dari jalur ibu sama jalur bapak. Ketemu nasabnya dari jalur ibu sama dari jalur bapak. Baik. Langsung dijawab. Nomor 2. Di mana Abdullah meninggal? Di mana Abdullah meninggal? Nomor 3. Hari dan tanggal berapa Nabi SAW lahir? Hari dan tanggal berapa Nabi SAW lahir? Jangan ngopek, jangan nengok kawan. Jawab sendiri. Ya, tahu termasuk tahunnya. Nomor 4. Siapa anak dari Nabi Ibrahim yang menjadi nenek moyang orang Arab? Terakhir, nomor 5. Siapa nama kakek Nabi yang menjadi juru kunci Ka'bah? Siapa nama kakek Nabi yang menjadi juru kunci Ka'bah? Taib, kita cukupkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.